Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga gereja Jemaat Rantepao, dan juga selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming dimanapun bisa mengikuti ibadah ini. Dan tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di Jemaat Rantepao ini bersama-sama dengan kami untuk beribadah pada sore menjelang malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan memuji memuliakan Tuhan. Namun mari kita dengarkan terlebih dahulu ada beberapa penekanan warta jemaat, dan bagi yang sudah mengambil warta jemaat silahkan diikuti di dalam warta jemaat. Yang pertama, pada poin yang ke-20, ibadah lansia Jemaat Rantepao yang akan dirangkaikan dengan posyandu lansia atau posbindu akan dilaksanakan pada hari Senin besok tanggal 19 Mei 2025 pada pukul 9 pagi, dilaksanakan di gedung gereja Jemaat Rantepao. Yang berikutnya pada poin yang ke-22, berita sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao disampaikan kepada calon guru sekolah minggu Jemaat Rantepao bahwa akan dilaksanakan pertemuan bersama pimpinan majelis gereja dan pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 pukul 18 atau jam 6 sore, dilaksanakan di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Calon-calon nama-nama calon guru SMGT Jemaat Rantepao yang dimaksud bisa dilihat di dalam warta jemaat pada halaman 11. Poin 22. Yang berikut poin yang ke-23, untuk memperingati hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang ke-110, ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan, dan hal ini bisa juga Bapak Ibu lihat di dalam warta jemaat halaman 11. Jadi perayaan kita mulai pada tanggal 22 Mei sampai hari Minggu 25 Mei 2025. Jadi jadwal kegiatan ada di halaman 11. Yang berikut poin 24, berdasarkan program kerja Komisi Verifikasi Jemaat Rantepao bahwa akan dilaksanakan pembinaan terhadap bendahara tingkat jemaat maupun kelompok di lingkungan Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 pukul 9 pagi dengan pemateri dari Badan Verifikasi Klasis Rantepao. Kemudian pada poin yang ke-25, persembahan aksi Pangiu Gereja Toraja menjalankan 2 kali setahun, yaitu bulan April tahun 2025 dan juga pada bulan Oktober tahun 2025, untuk menjadi jaminan bagi pendeta dan pegawai Gereja Toraja yang pensiun atau yang sudah purna bakti. Dimohon kepada Majelis Gereja Jemaat Rantepao untuk mengambil amplop persembahan aksi Pangiu di kantor jemaat dan
membagikannya kepada kelompok-kelompok selnya. Kemudian ada satu tambahan warta atau tambahan informasi, yaitu berita duka. Telah meninggal dunia Bapak Ambun Palulungan atau orang tua dari Bapak Diaken Johan Duma Palulungan atau mertua dari Ibu Naomi Sengga, anggota Jemaat Rantepao, kelompok pelayanan 4. Meninggal pada hari ini di rumah sakit di Flores, Nusa Tenggara Timur. Segenap majelis gereja Jemaat Rantepao dan warga jemaat menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Kemudian untuk informasi yang lainnya, boleh Bapak Ibu baca di dalam warta jemaat yang sudah diambil. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu. Kita percaya bahwa karena kasih Tuhanlah kita ada di sini menghadap hadirat-Nya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kebangkitan Kristus meneguhkan iman kita kepadanya. Kita pun diberi mandat untuk memberitakan dan menyatakan kasih-Nya bagi dunia ini. Mari bersekutu dengan Tuhan dalam sorotan tema perintah baru. Kita muliakan namanya, kita berdiri. Suci, 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 jiwaku menyembah-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka sesungguhnya kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, Ia, yaitu Tuhan, setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu, marilah dengan sesal dan malu masing-masing kita merenungkan dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari dalam waktu sejenak kita hening, kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah kami, ampuni dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosa-dosamu diampuni. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap
di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak Ibu, saudara-saudaranya dikasih oleh Tuhan, menjalani hidup anugerah Tuhan bagi kita. Firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru dari Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Kita akan bermazmur dari Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Kita akan membaca secara alternatif bergantian majelis gereja dan jemaat. Mazmur pasal 148 ayat 1 sampai 14. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan dari langit, pujilah Dia di tempat tinggi. Jemaat, pujilah Dia. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang yang benderang. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah dan semuanya tercipta. Pujilah Tuhan dari bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera dalam. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemimpin dunia. Hendaklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab hanya namanya yang tinggi benar. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Amin. Haleluya, puji Puan. Haleluya, bangkit sangat
sendre di puang. Haleluya, pudi mi puang. Haleluya, bangke sanana. Haleluya, pudi mi. Haleluya, pudi mi puang. Bintu landino, bintu lantasi, bintu dotanete. Membuntu melombokna, sia kayu membuana, sia bintu olo-olo, umpang ke sanga puang. Haleluya, pudi mi puang. Haleluya, bangke sanana. Haleluya, pudi mi. Haleluya, pudi mi puang. Pintu nadatu, pintu tolino, batu amangura. Sia pintu pia-pia, pintu nasola nasa, pakendek papudian, umpakala bikuan. Haleluya, pudi mi puang. Haleluya, bangke sanana. Haleluya, pudi mi. Haleluya, pudi mi puang. Mari kita persiapkan bacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 18. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6 dan Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Ya, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang telah terbentang di depan kita, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di hari Minggu, hari yang Kau kuduskan ini ya Tuhan, kami dari sekumpulan anak-anak-Mu datang mempersekutukan diri di rumah-Mu yang kudus. Oleh karena kami sungguh mengamini bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan. Dan khususnya di hari yang Kau kuduskan ini, kami dimungkinkan lagi boleh datang bersekutu memuliakan Tuhan. Kami rindu firman-Mu diperdengarkan untuk kami sekalian. Ya Roh Kudus, terangilah akal pikiran kami, kuasailah kami sekalian, agar firman-Mu yang kami baca dan kami dengarkan sungguh-sungguh dapat tertanam baik dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Kisah Rasul 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem,
orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau menyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisaria. Lalu kata roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ketika ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Amin firman Tuhan. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 dengan judul Langit Baru dan Bumi Baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka.
dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Amin. Kurre sumanga puang. Bapak Ibu, saudara-saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Bung Imelo. Ya. Dari bahagian firman Tuhan kita sudah baca tadi yang menjadi pokok penekanan dari Injil Yohanes 13 ayat 31 sampai 35 diberi satu tema perintah baru. Perintah baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah membaca sebuah buku, dan di dalam buku itu diceritakan mengenai sebuah survei yang dilakukan di Amerika. Ada lima besar yang dianggap sebagai hal yang aktual yang dibicarakan dalam masyarakat. Yang nomor 5 yang banyak dibicarakan orang adalah masalah surga. Kemudian yang keempat yang banyak dibicarakan orang adalah uang, duit.
Kemudian hal yang ketiga yang banyak dibicarakan orang adalah seks. Tentu baik laki-laki maupun perempuan. Dan hal yang kedua yang banyak dibicarakan orang adalah Allah atau Tuhan. Tentu orang ateis juga mengatakan tidak ada Tuhan. Tapi orang yang beragama mengatakan ada. Dan hal yang pertama dan paling banyak dibicarakan orang adalah masalah kasih. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, negara yang maju, negara yang modern, negara superpower seperti Amerika Serikat, ternyata masalah kasih adalah suatu hal yang sangat penting dibicarakan dalam kehidupan mereka. Sekalipun kalau diperhatikan bahwa negara Amerika adalah negara yang makmur, mungkin salah satu negara kalau orang mencari orang miskin boleh dikatakan tidak ada. Karena orang yang kurang beruntung dalam kehidupannya dijamin oleh negara. Negara Amerika adalah negara yang dalam kehidupannya tidak bisa dipungkiri bahwa negara individualistik. Negara yang mengedepankan materi masalah sekuler. Tetapi hal yang luar biasa ialah bahwa ternyata hal yang paling utama yang banyak dibicarakan orang di sana adalah masalah kasih. Dan saya berpikir Bapak Ibu saudara-saudara bahwa kita semua yang hadir dalam ibadah ini atau yang mengikuti ibadah ini secara live streaming pasti juga sadar bahwa kasih itu adalah suatu hal yang penting dalam hidup kita. Bayangkan kalau misalnya dalam rumah tangga kita gersang dengan kasih sayang. Bayangkan kalau dalam rumah tangga kita antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak, sudah tidak ada cinta kasih atau tidak ada lagi kasih sayang yang mewarnai kehidupan mereka, maka bisa kita bayangkan bahwa rumah itu bisa kita katakan bagaikan neraka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau misalnya negara seperti Amerika, nomor satu yang banyak dibicarakan adalah kasih. Bagaimana dengan kita dalam gereja? Bagaimana dengan kita dalam rumah tangga kita? Bagaimana dengan kita dalam masyarakat kita? Kalau kita berbicara dalam kehidupan bergereja, pasti kita katakan bahwa yang nomor satu dan yang paling banyak dibicarakan adalah kasih. Lagu yang kita lantunkan banyak berbicara tentang kasih. Doa yang kita panjatkan kepada Tuhan banyak berbicara tentang kasih. Firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan banyak berbicara tentang kasih. Bahkan intinya adalah kasih. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, tidak dapat dipungkiri dan sangat disayangkan bahwa seringkali terjadi dalam kehidupan kita, kasih yang selalu kita bicarakan seringkali hanya sebatas teori saja. Cara hidup kita, baik gereja, masyarakat maupun keluarga, seringkali jauh dari praktek kasih yang diperintahkan oleh Tuhan. Inti Alkitab adalah kasih. Yesus dalam meringkaskan 10 hukum Taurat, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan fakta yang kita jumpai dalam kehidupan kita ialah banyak kekacauan. Terjadi permusuhan di mana-mana. Terjadi perpecahan, terjadi perceraian, terjadi kebencian. Di sana sini orang melakukan balas dendam, di sana sini orang sipokadaboko.
Itu berarti bahwa ternyata kita hidup ini gersang dengan cinta kasih dalam kehidupan kita. Yang seharusnya bahwa setelah kita datang bergereja, setelah kita datang beribadah, setelah kita datang memuji Tuhan, setelah kita datang mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan kembali dengan penuh sukacita mempraktekkan firman Tuhan yang kita dengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberikan teladan tentang kasih yang harus dipraktekkan. Teladan apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Dia rela menderita, dia rela mati oleh karena dosa-dosa kita. Kasih yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Yang kalau dalam istilah Yunani atau dalam bahasa Yunani, istilah kasih itu ada 4 macam. Ada namanya eros. Itu kasih yang dipraktekkan oleh suami dan istri, atau orang yang berpacaran, atau orang yang sementara berbunga-bunga. Kasih itu digerakkan oleh kasih eros. Kemudian kasih yang kedua, kasih filia, yaitu kasih yang dipraktekkan dalam kehidupan keluarga, antara orang tua dengan anak, saudara bersaudara, dan dalam rumpun keluarga. Dan kasih yang ketiga adalah storge, kasih dalam persahabatan. Mungkin nanti setelah kita datang di Rantepao, baru kemudian kita berkenalan, lalu kemudian kita akrab, maka kita menjadi sahabat, maka kasih yang kita praktekkan itu namanya storge. Dan kasih yang keempat adalah agape, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak terbatas. Dan kalau ditelusuri, Yesus telah dan sedang dan terus mempraktekkan kasih agape kepada kita semua. Bayangkan kita yang berdosa, kita yang bersalah, kita yang membangkang kepadanya, tapi dia yang rela datang. Dia rela menderita, dia mengorbankan dirinya, dia rela sampai mati dalam rangka untuk menebus kita. Yang seharusnya kitalah yang harus membalas daripada dosa-dosa kita itu, tapi kita tidak mampu. Itulah sebabnya Yesus melakukan tindakan. Dan kalau kita perhatikan bahwa kasih agape, kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang di atas segala-galanya, itu telah dipraktekkan oleh Tuhan Yesus. Sekalipun dia diragukan, tapi dia tetap mengasihi kita seperti Thomas. Sekalipun dia disangkali, tidak diakui di hadapan umum, tapi dia tetap menyayangi Simon Petrus. Sekalipun dia dikhianati seperti Yudas Iskariot, sebenarnya Yesus tetap sayang kepada Yudas Iskariot, tapi Yudas Iskariot sendiri mengambil langkahnya sendiri, lalu kemudian dia pergi bunuh diri. Sekalipun dia ditinggalkan oleh murid-murid ketika dia dalam kesulitan, tapi Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Kasihnya Yesus adalah kasih agape, kasih yang tidak pernah luntur, kasih yang tidak pernah goyah. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sama dengan kasih kita manusia. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu saudara-saudara, pasti tidak sama dengan kasih kita manusia pada umumnya. Kasih kita manusia itu gampang luntur, gampang goyah, gampang berubah. Apalagi dalam dunia politik yang kita dengar bahwa tidak ada kawan yang abadi, tidak ada musuh yang abadi, tapi yang abadi adalah kepentingan. Sekarang mungkin mereka bermusuhan atau berhadap-hadapan, tapi mungkin tahun depan mereka akan begini.
Sehingga kita sebagai masyarakat dalam mengambil peran-peran politik kita, kalau misalnya dalam pemilihan kadangkala para calon sudah berangkulan antara yang satu dengan yang lain, lalu kita para pendukung sudah banyak yang masih saling bermusuhan. Padahal mereka sudah menikmati hasilnya. Kasih kita manusia tidak dapat kita pungkiri, terlalu gampang untuk goyah. Bayangkan dalam kehidupan keluarga kita, kalau melakukan sesuatu, misalnya saudara kita meninggal mertuanya, lalu kemudian dengan senang hati kita membawakan babi atau membawakan kerbau. Tapi besok lusa karena mungkin dia melakukan sesuatu yang kita tidak senangi dalam kehidupan kita, lalu kemudian kita katakan, "Oh naku sanga ya ton namate matusamu naku bangko bayi, ku bangko tedong." Sebenarnya itu tidak boleh diungkap. Pemali yang mana sangat oraya to kumua situng kamamata miki itu. Ya montona ku aya to matua, yan na de mareko, yan na de sengke-sengkean, misalnya dalam rumah tangga atau dalam keluarga, yan na rektokan kayu na nibu utulelean, di sekitar rektokan kayu saja kita bicarakan. Yan na timban way na nibu muncul masalah, di sekitar itu saja kita selesaikan. Jangan lamban kepada rektokan kayu. Biasa dem mo tahu yan na sengke mo. Sandangin na male na kengkang. Mungkin hanya karena Pak Nasu saja tidak beres di rumah. Sandangin na mo male na pokada, male mempokada matusanna, male mempokada ipaana, male mempokada sangabanuanna. Yang sebenarnya sama sekali tidak benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan ini, supaya kasih antara yang satu dengan yang lain terpelihara dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat, maka harus kita menjaga diri kita masing-masing kita dan melaksanakan praktek kasih itu secara proporsional. Kalau sahabat ya sahabat, kalau saudara ya saudara, praktekkanlah pola hidup kasih sebagai saudara, sebagai keluarga. Jangan terjadi seperti banyak terjadi sekarang ini di beberapa tempat. Ada orang tua, ada ayah tega melecehkan, memperkosa anaknya. Ada beberapa sementara di sel di Polres Toraja Utara. Dan tadi sempat kami kunjungi salah satu tentang hal itu. Bayangkan, anaknya, sekalipun anak sambungnya, waktu anak corona, tapi dari kecil dia bawa, tapi dia gauli. Orang itu betul-betul melakukan sebuah pelanggaran yang berat. Kekerasan terhadap anak di bawah umur. Melakukan pelecehan yang seharusnya mereka sebagai ayah, sebagai orang tua bertanggung jawab untuk melindungi, tapi dia pagar makan tanaman. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai sahabat, kasih storge. Persahabatan itu harus dirawat dengan baik, dijaga dengan baik. Tapi kalau bersahabat jangan juga terlalu akrab. Dan tu tahu yang nasi sang baine, muito lautan. Bagaimana guys? Mau diantar kah? Ada sayur enak di sini. Ada. Yuk antar kok guys. Ada juga kapurung guys. Bagaimana? Yuk antar kok guys. Ada juga tuku tarasi. Antar kok guys. Besok lusa. Nak koto matua tisai kok wela lubusto. Muitanglah di pokadanna na pokada duka mo. Ayo. Kusanga sanga baine, ku percaya luko, ia to jomui, mitu tukutan, naloko kuban, mitu tuk tarasi, naloko kuban, na iti mo. Jangan terlalu akrab si akrab. Tapi kalau bermusuhan, jangan juga terlalu bermusuhan.
sampai dikatakan sampai ke liang lahat pun aku tidak mau melihat. Batang hidungmu jangan juga. Cocok tuh nasang anak muda kalau ada yang dibenci tapi rindu, itu yang terjadi, harusnya terjadi. Paden tu tahu yang nan, tak ada mau si tampe. Masih api dua bawang bito dempi masalah tu namanya semua terbongkar. Malu miki. Itu. Demikian juga Bapak Ibu dalam kehidupan kita semua. Karena semua orang itu butuh yang namanya kasih. Tapi kasih yang kita praktekkan dalam hidup kita itu harus dikendalikan dengan kasih agape. Kalau kita hanya mengasihi supaya kita dikasihi besok lusa, tak apa-apa toh. Karena mak piagi bang Riki. Susi mengutuku pada ina to kumua masih yang dobongin na kita nalambi na tak dika na palambi tesiulu utasai takwa mi makada ona kusanga ya ton nanu, itu tidak layak kita ungkapkan. Yan na todolo ta toraya na kuwa ya to kianu kumua koyan na tak ta palambi to temo na anak tau pa yan na ta na palambi anak ta nampo tau pa ya mento na biasa kupukada ke joma maramata kukaya te aku te yan namate to matuangku pak tu nenekku mbaiku bisa santunu te dong misa bisa toh yang kutunu midak dua mangindam mo toh yang kutuni tallu malem o mak pakena toh yang kutuni apa malem o boko toh yang kutuni 5 bisa malem o toke kalaiku toh. Artinya proporsional. Mengapa saya ungkapkan hal ini? Karena banyak orang dalam kehidupannya kadangkala tidak sadar diri antara selera dan gaya hidup dengan realitanya. Seleranya begitu, gaya hidupnya begitu, penampilannya aduhai, penghasilannya hanya 3 juta, tetapi belanjanya 5 juta. Bagaimana dengan yang 2 juta? Itu yang selalu menimbulkan masalah. Maka pinjam sana sini sana sono, ya. Untung baik kena kuasai monena namanya mangindam payah mengkata nak kuan ni monena. Saya pito matungkan namanya kue monena. Oh, dia rakyat boleh pahindan tu mama na. Ini hati-hati Bapak Ibu. Yang terlalu mengindan kita raka bapak-bapak, kita raka ibu-ibu, kasih tahu dulu mamanya di rumah. Jangan kita langsung saja supaya mamanya tahu. Besok itu ditanggung jawab bersama. Apalagi pinjaman online. Meminjam itu pekerjaan yang terlalu gampang, tapi mengembalikan itu adalah pekerjaan terlalu sulit. Itu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Tuhan Yesus dalam pengajarannya kepada murid-muridnya, dia memberikan perintah baru kepada mereka, yaitu supaya mereka saling mengasihi. Jangan ada di antara murid-murid hanya mau dikasihi tapi dia tidak mengasihi. Saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain, dan itu menjadi identitas mereka sebagai murid-murid Yesus, sebagai murid-murid Tuhan, yaitu saling mengasihi dalam kehidupan mereka di tengah-tengah dunia ini. Kalau demikian yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita semua? Bagaimana dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita? Sudahkah kita saling mengasihi? Antara yang satu dengan yang lain, antara orang tua dan anak-anak, saudara bersaudara. Ada satu cerita, ada seorang ibu sudah beberapa tahun ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal. Ibu ini mempunyai 4 orang anak. Entah kenapa pada suatu hari anak-anaknya pada pulang datang berlomba-lomba menyatakan, mengungkapkan bahwa mereka sangat menyayangi ibunya. Anak yang pertama seorang laki-laki, dia kelas 2 SMA. Dia katakan,
Ketika dia datang memeluk mamanya, "Mama, aku sangat sayang mama. Kalau ada yang ganggu mama, aku akan melindungi mama." Boy masannang mama anak. Boy na sayang lu na anakku. Tidak lama kemudian datang anak kedua, anak perempuan satu-satunya kelas 2 SMP. Dia datang memeluk mamanya, "Mama, saya sangat sayang mama. Saya siap menemani mama, baik di rumah atau dimanapun." Woi, mamanya senang sekali, anaknya bisa demikian. Datang lagi anaknya yang ketiga, dia laki-laki, kelas 6 SD. Dia juga katakan, "Mama, aku sangat sayang sama mama. Ya, saya akan selalu menemani mama." Lalu kemudian datang anak yang paling kecil, kelas 2 SD, laki-laki juga. "Mama, aku sangat sayang kamu. Saya tidak akan tinggalkan mama seorang diri." Weh, masannang tu mama anak. Weh, nasayang anak anakku. Pada suatu hari, sekitar jam-jam 5:30 sore, mamanya bilang sama anaknya, "Nak, siapa mau temani mama? Saya mau pergi ke rumahnya Pak Desa, ada surat mau diurus." Ya sudah, ya hujan juga sudah datang rintik-rintik. Pokoknya sudah menjelang malam lah begitu. Waktu mamanya tawarkan begitu, semua pada diam. Mamanya tanya pada anak yang pertama, "Nak, bisa kau pergi antar mama ke rumahnya Pak Desa? Ada surat penting ini mau diurus." Anaknya bilang, "Mama, tidak bisa Kak, ada tugasku, banyak sekali tugasku." Lalu kemudian waktu mamanya lihat ke anak cewek yang kedua, "Nokomi makada, masa saya yang disuruh pergi? Nah, saya satu-satunya anak perempuan." Terus sampai kepada anak yang ketiga. Anak yang ketiga katakan, "Mama, tidak bisa Kak pergi. Tunggu nak temanku mau pergi main." Oh ya, tidak ada. Lalu kemudian anak yang paling terakhir, "Mama, saya pergi ambil payung, saya pergi ambil senter. Saya temani mama." Nah, Bapak Ibu, siapa yang paling sayang mamanya di sini? Yang paling besar atau paling kecil? Yang paling kecil. Bayangkan dia baru kelas 2 SD, anak yang masih kecil, lalu disandingkan dengan kakak-kakaknya yang luar biasa. Tapi terlalu banyak alasannya. Memang kadangkala kita manusia ini untuk menyatakan cinta kasih, entah kepada suami kita, kepada istri kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kadangkala terlalu banyak alasan kita. Mungkin ada di antara orang yang sudah jarang mengunjungi orang tuanya dengan alasan sibuk. Mungkin ada di antara anak-anak yang jarang berjumpa dengan orang tuanya atau berkomunikasi dengan orang tuanya dengan alasan sibuk dengan studi. Jarang menelpon orang tuanya, jarang menelpon saudara-saudaranya, atau mungkin ada juga yang jarang menelpon saudara-saudaranya karena nanti dibilang dia tangak duit. Nabi amo te duit, biasa liu mo ya naganggu ki. Saya ingat waktu saya masih kecil, budak temi keluarga ta, yang saya jomi padang tahu, banyak kita datang di rumahnya. Tapi sekarang saya sering tanya, kalau datang kamu punya saudara sepupu di sana, kamu rame-rame ke sana. Nah, kok malu ke sana? Kenapa malu? Nanti dibilang datang ke tangga. Oh, berarti kita ini sudah pikiran kita selalu terkontaminasi dengan materi. Dan kalau materi yang mengendalikan pikiran kita, kehidupan kita, maka bagaimana kita bisa menikmati kebahagiaan, cinta kasih dalam kehidupan keluarga kita? Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita kembali ke dalam kehidupan kita, supaya kita menghidupi firman Tuhan yang datang kepada kita. Perintah baru yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu marilah kita saling mengasihi. Sebab ketika kita hidup saling mengasihi, itu akan menjadi jati diri kita.
itu akan menjadi tanda bahwa kita semua ini adalah murid-murid Kristus. Saya yakin melalui pekerjaan Roh-Nya yang kudus akan menolong kita, akan memampukan kita, sehingga pola hidup kita, relasi kita, hubungan kita adalah hubungan yang diwarnai dengan cinta kasih. Mari kita tunduk kepala sejenak. Kita kembali merenungkan firman Tuhan ini dalam hati kita. Kala kehidupan kita kurang diwarnai dengan cinta kasih, oleh karena kita dikendalikan oleh hal-hal duniawi, oleh egoisme kita, oleh materi. Karena itu mari kita mohon tuntunan Roh Kudus supaya di antara kita, di tengah-tengah jemaat, dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita, kita hidup dengan penuh cinta kasih, saling menopang, saling menghargai, supaya di mana ada cinta kasih, sungguh kesanalah berkat Tuhan akan diperintahkan. Amin. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai pengakuan iman orang percaya di sepanjang zaman dan di seluruh dunia hingga pada saat ini, yaitu 12 pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Karya terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku.
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Persembahan pujian band dari SD Kristen 5 Rantepao.
I love you all. Else be all my days. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I'll give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I'll give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God.
menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Terima kasih untuk anak-anak yang memberikan persembahan pujian lewat talenta mereka. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 148 ayatnya yang ke-13. Hendaklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab hanya namanya yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahan
kuasanya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu, sini ada persembahan natura yang akan kita uangkan. Untuk pertama ini kita siapkan untuk mendukung pengembangan bakat anak-anak kita dari SD 5 yang menyanyi tadi. Kita lelang biasa saja dulu. Siapa tawar? Ya. 50. Satu kali. 50.000. 100. 100. Mari Bapak Ibu kita mendukung anak-anak kita. Bayangkan baru SD 5, baru SD sudah bisa tampil dengan percaya diri. Baru 100. Lagi-lagi. Siapa lagi? Temo. 200. 200. Satu kali. Dua kali. Saya mau 200. 3 kali. Nah, tapawali dua-dua ini. Nah, ini minda pengirusan tuak. Ini paling enak. Jadi di pengiru itu teh. Tapa bali pisuto inana untuk anak-anak kita. Siapa lagi? 100. 100 satu kali. Ya mana teh? Satu kali. 100. Saya mau 2 kali. 3 kali. Iya. Ya teh untuk mendukung penyelesaian gedung pelayanan bunga lalan ini. Ya, kita lelang cara Amerika. Undi dijalankan, Bapak Ibu angkat tangan. Undi siap. Ada duduk. Iya. Ya, Bapak Ibu angkat tangan, undi diedarkan. Silakan. Kita mulai.
Pemataran ni Pentiromi, teman-teman majelis gereja yang mengedarkan pundi. Lagi-lagi lagi tiga kali, betul yang terakhir. Ya, tak namelo ke misa-misa bangar itu apa? Lelang pun di Pasidak 22. Ini masih cara yang tadi. Silakan Bapak Ibu angkat tangan, pundi masih diedarkan. Ini pisang. Silakan Bapak Ibu. Ya. Pak itu dari C lantai 2. Pundi. Ya, silakan. Angkat tangan. Saya mau. Lagi-lagi. Oh, nampai tak mengangali mati angka. Lempar ka. Saya mau. Oh, den do boko. Iya, 3 kali. Do boko. Mai Pak Agusti do. Ya teh lelang biasa. Tawar. Pira. Pira. Tak mau. Pira. Pada kami. 50. Pak Tulung Bani Pak Kuliah kurang isian 50. 50.000 satu kali, 2 kali. Tak mau. 100. 100.000 satu kali, 2 kali, 3 kali. Do mimbar. Ya, ini yang terakhir. Masih lelang biasa. Tawar. Pira, 50 nak le. Dan 50 nak tak nak pentalun, Pak Tulung Bani suara toh. 50.000 satu kali. 2 kali. Tak mau. 3 kali 50.000. Oh. Iya. Udah semangat, dah aku pernah di Pokada jumlahnya.
Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang sungguh tidak pernah berkesudahan kami alami. Puji-pujian yang kami boleh kumandangkan kiranya terus menyenangkan hati Tuhan, dan firman-Mu yang kami telah baca, kami telah dengarkan, kiranya mengambil bahagian di dalam hati kami dan dalam hidup kami, supaya kami sebagai anak-anak-Mu hidup saling mengasihi sebagaimana yang Engkau perintahkan kepada murid-murid-Mu, yang juga sampai kepada kami semua pada saat ini. Kami sadar Tuhan, kami tidak mampu untuk hidup saling mengasihi kalau Tuhan tidak menolong kami. Kiranya Roh Kudus-Mu akan terus menerangi hati kami, hidup kami, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang kami telah kumpulkan, kiranya semua yang dipersembahkan menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan pada diri masing-masing kami ada banyak berkat yang Kau berikan. Ajar kami menjadi pengelola yang bertanggung jawab. Bahkan hidup kami sepenuhnya kami terus persembahkan kepadamu ya Tuhan. Semua yang hadir dalam ibadah ini, bahkan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, dimanapun mereka berada, kepada orang tua kami dan saudara-saudara kami mohon Engkau menolong memberkati mereka, supaya mereka semua terjaga, terpelihara dalam tangan Tuhan. Ya Bapa, Engkau melihat mengenal kami semua, dalam rencana kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau terus menuntun kami. Berkati anak dan cucu kami yang masih kecil, supaya mereka semua bertumbuh dalam rahmat dan cinta kasih sayang-Mu. Yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan, dimanapun anak-anak kami berjuang, kami mohon pengasihan Tuhan, karuniakan semangat juang kepada mereka, supaya mereka boleh meraih keberhasilan. Yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan pun menolong membukakan jalan kepada mereka. Ya Bapa kami dalam sorga, kami berdoa bagi para orang tua kami dalam usia lanjut, baik yang hadir dalam ibadah ini, maupun yang tidak mampu lagi datang ke rumah-Mu yang kudus, dalam kondisi fisik yang lemah. Kami mohon Tuhan kuatkan iman percaya mereka, yakinkan mereka Tuhan, bahwa kasih-Mu tidak pernah beranjak dari tengah-tengah kehidupannya. Dalam sepekan ke depan ini, kami akan melaksanakan tugas pekerjaan kami masing-masing. Ya Tuhan, perlengkapi kami dengan hikmat, dengan pengetahuan, dengan kekuatan dan kesehatan yang baik, supaya kami boleh melaksanakan tugas pekerjaan kami dengan baik. Kami berdoa bagi orang tua kami dan saudara-saudara kami yang sementara sakit dan yang sementara dalam proses pemulihan. Opa Dea di Makassar, Nenek Wandi di Rembon, Ibu Yulianti Palamba di rumah, Ibu Emi Talesang di Jakarta, Ibu Katrina Limbo di rumah, Oma Deven di Asrama Kodim, Ibu Marta Rura Bangalino di Makassar, Bapak Yohanes Limbong di rumah, Bapak Tapi Bori di Palopo, Saudara Robertus Nego di rumah, Ibu Siska Balabura di rumah, Ibu Sari Basongan di rumah, Bapak Pendeta Aje Anggui di Rumah Sakit Elim, Bapak Daniel Patongloan di Rumah Sakit Elim, Bapak Julianus Palamba yang saat ini masih belum pulang ke rumah, Bapak Jova, Joan, dan mungkin masih ada yang kami tidak ketahui
Kami sungguh percaya Tuhan mengetahuinya. Sembuhkan kekasih-kekasih kami, supaya boleh kembali pulih menjalani kehidupan ini dengan baik. Kami juga berdoa bagi keluarga kami yang berduka, keluarga Bapak Diaken Johan Duma Palulungan. Oleh karena meninggalnya ayah terkasih, ya Tuhan kuatkan dan hiburkan kekasih kami bersama dengan keluarga, supaya melalui peristiwa itu mereka semua terus menaruh pengharapan hanya ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk rencana perayaan hari ulang tahun Jemaat Rantepo yang ke-110 yang direncanakan dari tanggal 22 sampai 24. Berkati tim kerja, berkati kami semua, supaya perayaan yang kami lakukan boleh menjadi perayaan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia dalam sepekan ini, teristimewa pada hari ini, Minggu 18 Mei, kekasih kami Enos Sello, Roy Gustianto, Lili Bua Palinggi, Nadia Misel Manguma, Naga Kurniawan B. Parrung, Melki Mondi Kondorura, Sulfiani, Arnold Matana, Asril Sabri Palungan, dan mungkin masih ada yang mengalami pertambahan usia pada hari ini. Kami mohon Tuhan sempurnakan sukacita mereka sekalian. Ya Bapa kami dalam sorga, kami berdoa untuk gerejamu, Gereja Toraja, bahkan seluruh gereja di atas muka bumi ini. Kiranya sungguh-sungguh terus menjadi saksimu di tengah-tengah dunia ini, dan berita sukacita yang terus disampaikan akan membuat kami semua terus menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Ya Bapa kami dalam sorga, berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin kami, khususnya Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan pembantu-pembantunya. Dalam kondisi Indonesia sekarang ini, kami mohon Tuhan karuniakan hikmat kepada Presiden, supaya dalam setiap pengambilan keputusan, dalam setiap pengambilan kebijakan, sungguh-sungguh pro rakyat dan boleh mensejahterakan kami masyarakat bangsa dan negara ini. Ya Bapa kami dalam sorga, dalam segala pergumulan kehidupan masing-masing kami percaya Engkau melihat kami, Engkau mengenal kami Tuhan. Sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Sebentar kami akan kembali ke tengah-tengah keluarga kami. Tuhan tuntun peliharakan kami, supaya kami tetap ada dalam dekapan kasih sayang-Mu. Ya Bapa kami dalam sorga, ini doa syukur kami, ini syafaat kami, ini harapan kami Tuhan. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kita berdiri. Perintah baru kuberi padamu agar di antara kamu saling mengasihi. Engkau
dalam saling mengasihi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh sukacita, kasihilah seorang akan yang lain, seperti Tuhan Yesus Kristus mengasihi kamu sekalian, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur, hatiku percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Silakan duduk. Persembahan kita lewat Natura sebesar Rp800.000. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naik
meninggikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini